Hello, Jason is here. Welcome back to Jason's Translation YouTube channel. I'm so excited to have you all guys here. Thank you so much for keep watching our videos from the beginning to the end, and we will keep updating it. And today in this video we are going to study again English for basic grammar, specifically preposition. Jadi apa itu preposition? Preposition adalah kata depan. Dan kata depan ini seperti halnya dalam bahasa Indonesia berarti ke, di belakang, di depan gitu. Dan fokus kita pada video kali ini adalah membahas berkenaan dengan contoh preposition, yakni before, after, during, and a while, yang berfungsi pada preposition of time. So, let's get started. Terlebih dahulu kita harus pahami pengertian dan juga fungsi dari preposition. Jadi preposition ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata depan. Dan kata depan ini biasanya bergabung dengan kata benda maupun kata ganti atau pronoun. Dan fungsinya sendiri itu memiliki beberapa, seperti waktu, tempat, cara, seperti itu. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Lunch artinya makan siang. Ini adalah noun, kata depan. Kemudian sebelum kata depannya, kata benda, Kemudian sebelum kata bendanya ini kita taruh before, sebelum makan siang. Maka ini memberikan konteks yang lain pada konteks makan siangnya. Jadi kata before ini menjadi kata depan dari lunch untuk memberikan keterangan waktu. Nah, beberapa contoh prepositionnya di sini yakni before yang artinya sebelum, during yang artinya selama, after yang artinya setelah, kemudian kita tambahkan noun. Oke, jadi setelah ketiga preposition ini kita tambahkan noun. Contohnya, before the test. Nah, before the test, sebelum tes atau sebelum ujian. Before the test, the students studied very hard. Before the test, the students studied very hard. Sebelum tes, para murid belajar sangat giat. Oke ya, before the test. Kemudian selanjutnya, the students couldn't open up the book during the test. The students couldn't open up the book during the test. Para murid tidak bisa membuka buku selama tes. Oke, selama tes. Kemudian selanjutnya, the students looked very relieved after the test. The students looked very relieved after the test. Jadi para murid kelihatan begitu lega setelah tes. Oke ya, clear? Jadi kita bisa gabungkan preposition ini dengan kata benda. Kemudian selanjutnya, kita bisa juga gunakan tiga preposition ini dengan klausa. Before, sebelum, while, sembari, atau sementara, itu, after, setelah. Kemudian diikuti klausa. Klausa itu subject plus verb. Nah, kita juga bisa menggunakan kata di atas untuk menggabungkan dua kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Don't forget to check over your stuff before you are off. Don't forget to check over your stuff before you are off. Jangan lupa periksa ulang barang-barangmu sebelum kamu berangkat. Nah, before ini adalah preposition. Kemudian setelah before ini adalah apa? Subject and verb. Nah, ini disebut sebagai clause. Nah, jadi menggabungkan yang ini udah kalimat inti dari sini sampai sini. Kemudian before ini sebagai dependent clause atau sebagai anak kalimat. Contoh yang lain, I watched K-drama while I was lying on the bed. I watched K-drama while I was lying on the bed. Aku nonton drama Korea sembari aku berbaring di kasur. Kemudian selanjutnya, we went home after we did the shopping. Kita pulang setelah kita belanja. Yang harus kamu perhatikan di sini adalah apa? Konteks waktunya. Pada kalimat yang pertama ini, don't forget to check over your stuff, konteksnya adalah present, sekarang. Maka kata before ini mengikuti tenses juga are atau present. Apapun kalimatnya, apapun konteksnya, yang penting present times. Berbeda dengan kalimat nomor 2, I watched. Nah, di sini I watched, main sentence-nya itu adalah past tense. Maka di sini gunakan I was, bukan I am. Kemudian yang ketiga juga sama, we went home, ini past tense, after we did. Jadi dua, ini verb to,
Ini juga verb to. Oke, intinya bukan verb to-nya, tapi yang penting ini past. Ini past time. Oke ya. Nah, catatannya, during dan while memiliki konteks yang sama. Oke, jadi selama atau sembari. Perbedaannya, kalau during itu diikuti oleh noun, sedangkan while itu diikuti oleh klausa. We didn't speak during the meal. Jadi kita tidak berbicara selama makan. We didn't speak while we were eating. Jadi kita tidak berbicara selama kita sedang makan atau sembari kita sedang makan. Kemudian yang terakhir di sini, perhatikan ada before dan juga after, kemudian diikuti oleh verb ing. Nah, guna menyederhanakan kalimat, subjek kalimat kedua bisa dihilangkan dan mengganti kata kerja dengan bentuk verb ing selama. Nah, pas selama subjek kalimatnya 1 dan 2 itu sama. Misalnya, I always have breakfast before I go to the office. I ini sebagai subjek dari induk kalimat. Before I, nah I ini sama. Jadi subjeknya sama. Aku selalu sarapan sebelum aku berangkat ke kantor. Nah, kita bisa hilangkan I-nya dengan cara apa? Mengganti kata kerjanya menjadi verb ing karena jatuh langsung setelah preposition. Jadi setelah preposition selalu apa bentuknya verb ing. Kalau misal kata merujuk pada kata kerja. I always have breakfast before going to the office. Gitu. Contoh yang kedua, I started work after I read the newspaper. I started work after reading the newspaper. Itu juga boleh. Jadi, itu adalah penjelasannya berkenaan dengan preposition mulai dari before, after, while, and during. Mungkin itu saja yang bisa kita jelasin dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. So, see ya, international and sociable people. Bye then. Dadah!